Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Di video kali ini saya mau sharing tentang info yang sangat berharga sekali, terutama untuk para UKM-UKM lokal, yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan akses permodalan hingga senilai ratusan juta rupiah dalam bentuk hibah dari pemerintah, yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Jadi guys, di Kementerian Ekonomi Kreatif itu ada salah satu program yang namanya BIP atau Bantuan Insentif Pemerintah. Nah, bantuan insentif pemerintah ini diberikan setiap tahunnya, yang rata-rata kisaran bantuan yang diberikan itu senilai 100 sampai 200 juta rupiah. Untuk tahun 2020 sendiri itu untuk kategori afirmasi itu mendapatkan maksimal pendanaan hingga 100 juta, dan untuk yang non afirmasi maksimal bisa mendapatkan 200 juta rupiah. Nah, alhamdulillah sekali tahun 2020 ini usaha kami CV Muda Berkarya atau yang memiliki brand Ipus Kit dan juga Rumah Ipus itu berhasil lolos kurasi yang begitu panjangnya, melewati berbagai macam step-step, tahap-tahap yang banyak sekali. Kami sampai pada titik final di mana kami lolos menjadi penerima bantuan insentif pemerintah dari kategori afirmasi. Jadi tadi kan saya sudah mengatakan juga kalau ada dua jenis BIP, bantuan insentif pemerintah, yaitu kategori afirmasi yang pendanaannya hingga 100 juta, dan juga yang satunya lagi adalah non afirmasi yang besaran pendanaannya mencapai 200 juta rupiah. Ngomong-ngomong, apa sih bedanya afirmasi dan non-afirmasi? Sebentar lagi saya akan bahas semuanya. Tetapi yang akan pertama kali saya bahas adalah tentang bagaimana sih cara untuk mengikuti program BIP ini, Bantuan Insentif Pemerintah. Nah, buat kalian yang mungkin masih asing tentang program BIP ini diadakan setiap tahunnya dan terbuka untuk umum, terbuka untuk kalian semua, para UKM lokal yang berada di seluruh Indonesia bisa mengikuti program ini. Caranya mengikuti adalah gampang sekali. Setiap tahun itu pasti dibuka program BIP dan akan ada website khusus yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran. Silakan mengunjungi website BIP untuk melakukan registrasi awal. Setelah kalian melakukan registrasi, membuat akun, itu otomatis kalian sudah resmi mengikuti seleksi atau kurasi program BIP, Bantuan Insentif Pemerintah dari Kemenparekraf. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana sih tipsnya, bagaimana sih cara-caranya agar kita bisa lolos melewati tahap demi tahap kurasi program bantuan insentif pemerintah ini. Sekedar informasi aja ya, untuk tahun 2020 ini pendaftar program bantuan insentif pemerintah dari Kemenparekraf ini mencapai 8.800 atau 8.000 sekian peserta. Nah, yang diterima, yang berhasil lolos sampai ke tahap akhir itu hanya 200 sekian. Jadi ada 8.000 lebih pendaftar yang gugur. Dan kita semua nggak tahu gugurnya itu di tahap administrasi atau di tahap seleksi proposal atau pitch deck atau finding fact atau yang lain sebagainya, karena memang stepnya banyak banget. Nah, jika kalian bertanya bagaimana sih caranya untuk bisa lolos dari tahap ke tahap, ini saya mau sharing sedikit saja tentang pengalaman yang sudah pernah kami jalani. Nah, tips yang pertama untuk lolos sampai tahap akhir adalah lengkapi semua berkas yang diminta. Nah, jadi di awal pendaftaran itu kalian akan memasuki sebuah link pendaftaran yang mengharuskan kalian mengisi beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab langsung. Ada juga beberapa pertanyaan atau persyaratan berkas yang harus kalian upload. Nah, silakan diteliti baik-baik. Kadang itu gini, jadi ada beberapa berkas yang diminta. Jadi katakanlah misal ada 15 berkas yang harus kalian upload. Itu kalian itu tetap bisa melanjutkan pendaftaran meskipun kalian tidak mengupload
berkasnya. Nah, kemungkinan yang saya asumsikan mungkin ada beberapa dari peserta yang lalai atau mungkin lupa atau mungkin eh, tidak menyetorkan berkas tersebut, dan kemudian sistem akan menilai atau menganggap bahwa peserta ini tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi sebaiknya semua berkas-berkas yang ada atau yang diminta di tahap seleksi administrasi dilengkapi semua. Kalau nggak punya, ya harus dilengkapi. Jadi persyaratan pemberkasannya itu biasanya adalah KTP founder atau KTP direktur, terus NPWP atas nama badan usaha, nomor rekening atas nama badan usaha, terus akta pendirian usaha, habis itu surat keterangan usaha dari desa setempat, dan juga masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya untuk di tahap ini, gimana kalau aku belum memiliki NPWP badan usaha? Gimana kalau NPWP ku baru NPWP personal? Gimana kalau nomor rekeningku masih nomor rekening personal, bukan nomor rekening badan usaha? Nah, di pengalaman saya tetap upload saja, jadi jangan dikosongi, tetap diupload, karena dulu milik CV Muda Berkarya itu juga belum memiliki NPWP badan usaha dan juga belum memiliki rekening badan usaha, sehingga yang saya setorkan itu adalah NPWP personal dan sekaligus juga rekening personal. Jadi bukan rekening badan usaha. Yang penting semuanya itu dilengkapi, sehingga jika di tahap ini sistem yang menilai, bukan manusia yang menilai, itu kita akan terhitung memenuhi semua syarat yang diberikan. Meskipun di akhir nanti kalian tetap harus memiliki semua syarat yang diperlukan. Jadi ini hanya untuk istilahnya melewati tahap seleksi administrasi. Terus kemudian setelah dilakukan seleksi pemberkasan dan jika kalian dinyatakan lolos, kalian akan lanjut step berikutnya, yaitu kurasi proposal. Kurasi proposal ini yang menilai otomatis kurator, dan agak gampang susah sih, soalnya di seleksi di pemberkasan proposal itu file-file yang kita upload atau sesuatu materi-materi yang harus kita tulis itu banyak banget, mulai dari company profile sudah biasa ya, terus studi kelayakan bisnis, habis itu rencana kerja, macam-macam, banyak banget, itu ada di Juknis semua, silakan dibaca. Nah, di seleksi proposal ini yang penting kalian bisa meyakinkan lewat tulisan kalian bisa meyakinkan para kurator bahwa usaha kalian itu memang benar-benar profitable iya, punya prospek majuan iya, dan yang penting adalah berdampak positif bagi lingkungan. Nah, itu menurut saya pribadi, yang mungkin juga ada sedikit benarnya. Jadi bisalah buat patokan sedikit untuk proposal seperti itu. Terus yang kemudian adalah RAB. RAB adalah rencana anggaran biaya. Nah, untuk RAB ini saya sarankan, karena ini merupakan kesalahan saya pribadi yang kemudian saya evaluasi. Waktu merancang RAB itu sekiranya kalian memerlukan beberapa peralatan dan harus membeli secara online atau sampai keluar kota, jangan lupa ditulis juga ongkos kirimnya, karena ketika kalian lolos nanti dan kalian tidak menganggarkan untuk ongkos kirim nanti akan dibebankan kepada penerima. Nah, ini seperti di kasus saya beberapa item yang saya setorkan atau diajukan itu belinya lewat online, dan juga beberapa harus membeli sampai ke luar kota. Nah, karena kami tidak menyertakan anggaran ongkos kirim, maka ongkos kirim itu kami yang menanggung. Nah, jadi untuk kalian yang baru mau mengajukan tahun depan, silakan untuk membuat RAB yang sedetail mungkin, mulai dari produknya apa, tipenya apa. Jadi kalau misalnya kalian memiliki usaha konveksi, mungkin kalian
memerlukan beberapa jenis mesin jahit. Nah, silakan ditulis jenis mesin jahitnya apa, tipenya apa, mereknya apa, harganya berapa, butuh berapa, dan suppliernya di mana. Itu harus sangat lengkap. Kalaupun ada ongkos kirim, berapa ongkos kirimnya, pokoknya didetailkan banget. Terus untuk RAB juga itu mungkin kalian bertanya, apa sih atau macam-macam apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam RAB? Yang pasti adalah peralatan, perlengkapan kerja atau peralatan kerja, terus bahan baku juga bisa. Terus apakah dana iklan atau marketing itu bisa dimasukkan ke dalam RAB? Itu jawabannya kadang bisa, kadang enggak, bergantung kalian bagaimana bisa meyakinkan para kurator seberapa pentingkah biaya marketing ini untuk kemajuan usaha kalian. Nah, untuk lebih detail apa-apa saja yang boleh dimasukkan ke dalam RAB, kalian lebih baik membaca juknisnya saja. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ketika proposal kalian dan RAB kalian itu sudah dinyatakan lolos atau memenuhi syarat untuk mengikuti ke stage berikutnya, maka kalian akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pitch deck atau pitching, semacam kayak pitching investor. Dan di sini di dalam pitch deck ini kalian akan melakukan presentasi tentang usaha kalian sekaligus RAB kalian. Nah, apa saja yang harus kalian presentasikan dalam pitch deck ini? Tentu saja selain pandang tentang usaha kalian, terus kalian itu bergerak di bidang apa, bla 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 bla, macam-macam. Dan yang terpenting adalah dampak. Jadi dampak dari RAB kalian, pengajuan kalian, proposal kalian ketika disetujui oleh para kurator itu apakah benar-benar akan memberikan dampak pada scale up bisnis kalian, apakah benar-benar bisa memberikan scale up atau berdampak positif memajukan usaha kalian atau tidak. Nah, itu harus kalian detailkan. Jadi misalnya kalian mengajukan berapa lusin mesin jahit. Nah, dari pengajuan itu, kalau seandainya pengajuan kalian itu diterima, kalian mendapatkan hibah, kalian mendapatkan bantuan dana yang kemudian akan dialokasikan untuk membeli satu lusin mesin jahit. Nah, satu lusin mesin jahit itu bisa untuk apa saja sih? Misalnya bisa untuk menambah karyawan. Jadi ada dampak positif dari segi pemberdayaan. Bisa juga menambah jumlah kapasitas produksi, di mana mungkin kalian juga menjelaskan bahwa selama ini kalian kewalahan menerima orderan atau dan lain sebagainya, tetapi terkendala di perlengkapan peralatan, yaitu kekurangan mesin jahit misalnya saja seperti itu. Nah, kalian tinggal menyesuaikan RAB kalian itu isinya apa saja. Terus kalau RAB tersebut disetujui oleh kurator, itu dampak positifnya apa saja. Nah, itu menurut saya yang penting. Kemudian jika pitch deck kalian itu dinyatakan lolos lagi ke tahap selanjutnya, maka kalian akan berada di tahap finding facts atau survei lapangan. Nah, survei lapangan ini saya kurang tahu untuk tahun-tahun sebelumnya apakah langsung didatangi ke lokasi ataukah via daring. Nah, kebetulan karena tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19, maka finding fact atau survei lapangan itu dilakukan via Zoom, di mana peserta itu memang diberikan jadwal untuk finding fact, untuk survei lapangan, tapi biasanya itu juri akan memajukan jadwal yang kita tidak ketahui jamnya kapan dan harinya kapan. Yang jelas untuk pengalaman kami, beberapa kali kami melakukan presentasi daring di program BIP ini, jadwalnya selalu maju dari yang sudah terjadwalkan. Jadi kalian benar-benar harus sudah ready semuanya. Tempat usahanya jika memiliki workshop silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Terus yang terpenting adalah di finding fact ini saatnya pembuktian berkas-berkas kalian. Jadi kalau di awal kalian itu sudah mengklaim bahwa kalian memiliki rekening badan usaha, kalian memiliki akta notaris, akta pendirian usaha, kalian memiliki NPWP atas nama badan usaha. Nah, ini harus ditunjukkan semua karena memang diminta oleh para kurator. Nah, jadi sebelum
sebelum ke tahap finding facts, kalau memang kalian sudah dinyatakan lolos dari pitching deck atau dari seleksi wawancara, maka kalian sudah harus mempersiapkan semua pemberkasan seperti yang di awal. Jadi semuanya harus sudah siap, termasuk juga RAB-nya. Nah, ini adalah tahap yang paling penting sekali di finding fact ini, yang menurut saya sangat menentukan apakah kurator benar-benar akan memilih kalian untuk diberikan bantuan insentif tersebut. Nah, terakhir, setelah melewati sesi finding fact ini atau sesi survei lapangan ini, jika kalian dinyatakan lolos sebagai calon penerima bantuan insentif pemerintah, maka kalian akan mendapatkan notifikasi biasanya lewat WA dan juga kemudian dilanjutkan juga di pengumuman via website. Nah, setelah itu kalian akan mengisi beberapa surat-surat pernyataan bermaterai dan juga apa ya istilahnya? Surat pernyataan dan penandatanganan bla 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 bla, macam-macam, ada banyak sekali. Silakan dipersiapkan materinya dan dibaca semua pasal-pasalnya. Begitu. Jadi seperti itulah tahap-tahap dan tips-tips mengikuti program kurasi bantuan insentif pemerintah yang total pendanaannya hingga 200 juta rupiah. Terus tadi kan saya mengatakan ada dua, kenapa yang satu 100 juta dan yang satunya lagi hingga 200 juta. Jadi untuk program BIP sendiri ini terbagi menjadi dua, afirmasi dan non-afirmasi. Untuk yang afirmasi ini biasanya untuk usaha-usaha yang berlegalitas CV atau UD, ini biasanya masuk ke afirmasi. Tapi kalau kalian memiliki PT, kalian bisa mengikuti yang non-afirmasi. Sehingga kalau kalian sudah memiliki legalitas badan usaha PT, itu kalian bisa mengajukan hingga 200 juta rupiah. Terus satu lagi, jika kalian bertanya apakah dana dari BIP ini dikenakan wajib pajak atau terkena pajak, itu menurut pembekalan yang saya ikuti kemarin itu katanya tidak dikenakan pajak. Jadi memang benar-benar pure. Jika kalian misalnya mengajukan 100 juta dan di ACC-nya 100 juta juga, maka dana 100 juta itu tidak dikenakan pajak. Jadi enak banget dan juga syukur banget, apa ya istilahnya, terima kasih sekali untuk pemerintah yang ternyata sangat aktif untuk mendukung kami para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya lewat program-program yang diberikan, termasuk program bantuan insentif pemerintah ini. Untuk kalian yang ingin mendaftar di tahun depan dan masih bingung bagaimana cara-caranya, silakan download Juknis untuk yang tahun 2020 dan baca semuanya, baca sampai habis, sampai tuntas. Kalau masih nggak paham atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih.